Kenalkan, nama saya Desi Natal Samosir. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang kami buat, yaitu program aplikasi kursus. Nah, di sini ada tampilan login. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita harus login dulu. Nah, kebetulan saya belum punya akun, jadi kita buat akunnya dulu. Nah, di sini ID petugas sudah terisi otomatis. Untuk ID otomatisnya saya buat program read enable supaya dia langsung terisi otomatis tanpa diisi oleh user lagi. Nah, itu dia untuk ID petugas. Dan kita isi datanya dulu, nama saya sendiri, kemudian saya pilih jenis kelaminnya laki-laki. Untuk username-nya kita buat DSM, kemudian password DSM 123. Nah, di sini kita harus lihat passwordnya dulu sama username, kita harus sesuaikan, kemudian kita register. Berhasil disimpan, dan kita masukkan username yang telah kita buat tadi, misalkan DSM. Jadi passwordnya kita buat DSM 123. Nah, kita lihat dulu apakah dia berhasil. Saya buat di sini, coba saya buat salah ya. Nah, kalau dia salah ada muncul notif gagal login, silakan periksa username dan password Anda. Nah, oke, kita ulang lagi DSM 123 ya. Oke, sesuai. Kemudian kita login. Oke, kita login, kita masuk ke tampilannya. Ini dia adalah tampilan desain kami, kursus Umi Vkom, yang dimana ada tampilannya ya. Oke, halaman indeksnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk tabel petugas ya. Nah, untuk tabel petugas, nah ini adalah tampil data petugas yang dimana ada terdapat ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, username, dan password. Nah, data ini tadi berasal dari yang form yang register tadi ya. Setelah kita registerkan, dia akan masuk ke data petugas. Oke, kita akan coba untuk menambahkan suatu data. Nah, di sini ada petugasnya juga sudah terisi otomatis. Seperti yang saya bilang tadi, kami sudah programnya itu saya buat read enable ya. Nama petugas, misalkan nama petugas teman kelompok saya Ayu, kemudian jenis kelamin kita buat perempuan, kemudian username-nya Ayu double U ya, dan passwordnya Ayu double U. Kita lihat dulu Ayu. Kita simpan, berhasil disimpan. Nah, kita lihat sudah tersimpan ya, passwordnya juga sudah tersimpan. Oke, kita refresh dulu. Nah, selanjutnya saya akan mengubah data tadi. Kita coba ubah misalkan ini ya, kita ubah dulu. Nah, ini dia, kita ubah misalkan nama petugasnya Ayu, kita mau buat tambah namanya mungkin ya Samosir gitu. Ini kita buat entah double R gitu ya. Oke, kita simpan. Apakah dia berubah? Nah, berhasil diubah. Kita lihat apakah dia berubah ya, Ayu Samosir, kemudian ada perempuan tambah R ya. Oke, untuk ubah berhasil. Nanti kalau udah ini tersimpan, nanti kita logout. Jika kita logout ke login juga kita harus sesuaikan juga ya username-nya sama passwordnya. Nah, untuk ubah berhasil, coba kita hapus ya, berhasil dihapus juga ya. Untuk hapus bisa. Oke, untuk create, read, update, dan delete udah berhasil ya. Dan kemudian ini ada untuk tentang kami. Nah, ini dia. Untuk tentang kaminya, ini adalah nama kelompok saya, Desi Natal Samosir, Ayu Samosir, di Komunitas Judian Tragan. Ini adalah masing-masing untuk pembuatan tabel-tabelnya. Buat as juga ada. Oke. Nah, untuk penjelasan programnya, untuk tampilannya itu ada di indeks. Nah, ini dia programnya ya, indeks sampai ke sini ya, indeks. Nah, untuk tampilan menu tadi, panel tadi yang ada ini, yang ada ininya nih, di sini dari
panel ini ya, ini mulai dari sini. Kemudian untuk form login, nah, saya buat juga di sini. Ini dia halaman login. Nah, ini dia form login ya, form login tadi. Kemudian untuk, nah ketika kita masuk ke login, kan ada ID masuk. ID masuk itu kita ambil di MyApp tadi ya, di MyApp. Ini dia. Nah ketika masuk, nah dia akan memproses di masuk PHP. Jadi masuk PHP tadi ini dia. Kan ada perintah tadi, jika dia berhasil login. Ketika dia error, dia akan menampilkan gagal login, silakan periksa username dan password Anda. Jadi ya untuk HP-nya. Dia untuk loginnya, loginnya juga ini dia. Nah sebelum sewaktu kita menjalankannya, dia akan mencek, dia tidak langsung ke menu, dia akan memanggil untuk login terlebih dahulu ya. Kita cek dia masuk. Ini juga ada routernya, saya buat routernya ya, untuk routernya juga saya buat. Kemudian cek untuk logout, ini dia untuk logout ya. Ketika kita klik logout, dia akan menuju ke logoutnya tadi ada di mana tadi, di sini ya, di sini tadi ada di panel ini dia logout ya, akan ke keluar. Oke. Kemudian di form petugas tadi ya, di form petugas untuk tampil data petugas, ini dia untuk tampil data petugasnya ada di petugas.html. Ini dia untuk tampil data petugas. Ada aksi ya di petugas, jenis kelamin, username dan password akan dipanggil di ID tampil. Kemudian kita akan klik tambah. Ketika kita klik tambah, dia akan menuju ke tambah petugas. Maka kita lihat tadi di mana tadi ada tambah petugas, spec name-nya, data name-nya di tambah petugas. Nah, dia akan mengarahkan ke tambah petugas, form petugas. Ini dia untuk form petugas, tambah data petugas. Kemudian ini ID-nya, ini harus kita sesuaikan ID petugasnya, ID nama petugasnya, nama petugas, OJK dan nanti akan ada di MyApp-nya ya. Untuk ID-nya ada di MyApp-nya nanti. Nah ini dia untuk tampil. Dia akan dipanggil di sini dia. Jadi kita harus sesuaikan ID-nya supaya dia tampil ya. Kemudian tadi di mana tambah petugas, di tambah petugas. Nah, ketika kita klik simpan, dia akan panggil disimpan. Jadi MyApp-nya tadi disimpan petugas. Ini dia simpan petugas ya. Kita klik simpan ya. ID simpan tadi yang di form tambah petugas. Nah, ini dia. Kita sesuaikan ID petugas, nama petugas. Kemudian diubah tadi ya, ubah petugas. Untuk ubah petugas ini formnya untuk ubah petugas ya. Untuk ubah petugas. Nah, dia akan muncul sendiri ubah petugas sesuai dengan ID kita. Kita sesuaikan ID-nya. Ketika kita klik simpan atau kita klik ubah update, dia akan dipanggil di MyApp-nya. Kita sesuaikan ID-nya update. MyApp-nya untuk ubah petugas. Mana tadi? Ini dia ubah petugas ya. Ubah petugas update. Ini dia klik update. Nah, dia akan dibaca di sini programnya. Nah, setelah kita klik update, dia akan kembali ke petugas. Petugas ini tadi kan ditampil data petugas. Setelah kita klik ubah, dia akan kembali ke ya, tampil data petugas ya. Itu untuk programnya. Kemudian untuk hapus ini nih, untuk hapus petugas ini. Nah, nih hashtag hapus petugas. Kita harus sesuaikan juga nya di sini dia. Yang tadi saya buat itu ikonnya trust penghapus hapus ya. Ini hapus petugas, di sini hapus petugas. Ya, ini dia untuk tampil petugasnya. Oke, untuk tadi yang read enable saya buat di sini di ID random ID petugas. Ini dia untuk shortcode-nya. Petugas. Dan kita buat P1, dia akan dibaca otomatis, akan random ya, random. Misalkan tadi P500, P464. Nah, untuk penjelasan ID. Simpan sudah, ubah, kemudian hapus sudah, tampil juga sudah.
itulah penjelasan program tentang CRUD, kemudian login, dan ini tampilan desain kursus Umi Vkom yang kami buat. Nanti akan dilanjutkan untuk penjelasan tabel pelatihan pelanggan bayar, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian untuk penjelasan program project yang kami buat. Terima kasih. Saya Ayu Samosir, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang proyek kursus Umi Vkom. Bagian yang saya akan jelaskan adalah bagian tabel pelatihan. Ketika kita masuk pada halaman data pelatihan, terdapat ID pelatihan, nama pelatihan, harga, dan lama pelatihan. Selanjutnya kita akan coba menambah data pelatihan. Kita klik button tambah. ID pelatihan sudah akan terisi secara random, secara otomatis. Kita akan isi nama pelatihan. Contohnya kita masukkan nama pelatihan di kursus matematika, harganya 50.000, lamanya 2 jam. Kita klik button simpan, data berhasil disimpan. Kita akan mencoba mengubah data yang sudah disimpan. Kita klik icon ubah. Contohnya kita ingin mengubah durasi lama pelatihan. Kita klik button ubah, maka data akan otomatis terubah. Selanjutnya kita mencoba menghapus data pelatihan. Kita klik icon delete, maka data sudah berhasil dihapus. Itulah penjelasan tentang tambah data, update data, dan delete data pada halaman tampil data pelatihan. Untuk list program dari halaman data pelatihan dapat kita lihat pada halaman pelatihan.html. Berikut ini list program untuk data pelatihan. Terdapat label sel nomor, aksi, ID pelatihan, nama pelatihan, harga, dan lama. Ketika data berikut sudah kita isi, saat kita klik button tambah, maka data akan disimpan pada halaman tambah pelatihan yang terdapat pada root myapp.js. Selanjutnya kita akan membuka halaman tambah pelatihan. Tambah pelatihan. Berikut list program untuk tambah data pelatihan. Terdapat data latihan yang akan kita tambah, ID pelatihan, nama pelatihan, harga, dan lama data pelatihan yang ingin kita inginkan. Ketika data sudah diisi, kita klik button simpan, maka data akan disimpan di halaman simpan pelatihan yang terdapat pada halaman myapp.js. Selanjutnya kita akan membuka halaman ubah data pelatihan. Berikut list program untuk halaman data pelatihan. Terdapat list data yang akan kita ubah, yaitu ada ID pelatihan, nama pelatihan, harga, dan lama. Ketika kita klik button ubah, maka data kita akan berubah dan disimpan pada halaman update pelatihan yang terdapat pada myapp.js. Untuk selanjutnya, halaman simpan pelatihan. Berikut list untuk simpan pelatihan. Selanjutnya kita beralih ke halaman myapp.js. Pada halaman ini terdapat list program untuk proses tampil pelatihan.
hapus pelatihan, ubah pelatihan, simpan pelatihan, serta random ID pelatihan yang otomatis terisi secara acak ketika kita klik. Berikut saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra Munte dengan NPM 218510113. Di sini saya akan menjelaskan bagian penjelasan tentang tabel pelanggan. Ini merupakan data pelanggan, terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Kemudian saya akan menambahkan satu data. Kita klik tambah. Misalnya namanya kita buat Aswin, lalu alamatnya Medan. Kita klik simpan. Berhasil disimpan. Kita refresh. Jika ingin mengubah datanya, kita klik garis 3, lalu klik pelanggan, klik mengubah data. Misalnya kita ingin mengubah alamatnya dari Medan menjadi Ranto. Lalu klik ubah. Berhasil diubah. Alamatnya menjadi Ranto. Itu dia untuk mengubah. Lalu kita akan menghapus datanya. Jika ingin menghapus data seperti ini, lalu berhasil dihapus. Ini merupakan penjelasannya untuk klip aktif dan delete untuk menghapusnya. Untuk programnya, untuk program from tampil pelanggan, ada ini data pelanggan. Ini data pelanggannya. Kemudian setelah kita klik tambah, dia akan mengarah ke tambah pelanggan. Untuk from tambah pelanggan, ini dia. Setelah klik tambah, dia akan mengarah ke tambah pelanggan. Ini programnya. Kemudian ID-nya kita sesuaikan. Ini data, ini contoh script MyApp. Untuk simpannya pelanggan. Untuk simpan pelanggan. Kemudian setelah itu untuk mengubah form pelanggan, ini setelah kita klik ubah pelanggan, ini menuju ke update pelanggan. Bakti ada di MyApp. Ini dia untuk ubah pelanggan. Oke, setelah diubah, kemudian untuk menghapus yang ini, hapus pelanggan. Untuk tampil pelanggan ini. Demikian presentasi dari saya. Ini kemudian mengucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Judian Tarigan, NPM 218510118. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang proyek kami, itu proyek kursus, yang dimana saya bertugas untuk bayar. Ketika saya klik bayar, maka akan tampil data bayar, terdiri dari ID bayar, ID pelatihan, tanggal daftar, dan total bayar, dan ID pelanggan.
Setelah itu saya klik untuk menambahkan suatu data. Kita klik proses. Nah, akan muncul otomatis ID bayar, kemudian ID pelatihan, tanggal daftar dan total bayar, dan ID pelanggan. Setelah kita pilih ID pelatihan ini data yang tadi sudah diisi di tabel pelatihan, di data pelatihan. Maka tadi sudah diisi kursus matematika, tinggal kita klik, kemudian tanggalnya, kemudian total bayarnya 90.000, dan ID pelanggan, nama ID pelanggan tadi yang sudah diisi di data pelanggan. Setelah itu kita bayar. Nah, berhasil disimpan. Data sudah berhasil disimpan. Kemudian kita refresh dulu. Kemudian lanjut untuk mengubah suatu data. Sekarang kita klik ini. Nah, ini adalah ubah data bayar. Misalkan kita klik ID pelatihan, kita ubah ID pelatihan ini menjadi 2. Kemudian pelanggan ini menjadi 2. Kita simpan. Oke, dia akan berubah. Ya, ternyata berubah. Untuk ID pelatihan berubah. Kemudian juga untuk ID pelanggan juga berubah. Setelah itu saya akan menghapus datanya. Berhasil dihapus. Demikian penjelasan dari saya tentang CRUD, Read